Jadi ada seorang cowok namanya Chandra. Chandra ini bisa dibilang berangkat dari keluarga yang cukup kaya. Bokapnya Chandra tuh petinggi di suatu perusahaan, dia emang tajir lah. Dan mereka ini tinggal di Bandung by the way. Nah, bokapnya Chandra ini punya banyak tanah dan rumah, dan juga udah nyiapin rumah buat anak-anaknya yang nantinya masing-masing udah pada punya keluarga sendiri. Chandra ini umurnya hampir 30-an dan kerja juga di perusahaan bokapnya. Nah, di tahun 2017 akhirnya Chandra nikah sama pacarnya. Sebut aja nama pacarnya ini Tira. Dan mereka tinggal di salah satu rumah yang dikasih sama bokapnya Chandra yang gue bilang tadi, di daerah Bandung juga. Nah, rumah yang dikasih ke Chandra ini rumah yang udah rada tua, gak gede-gede banget juga. Rumah yang tanahnya sedang, rumahnya gak tingkat. Interiornya juga emang udah rumah lama gitu, tapi layak dipakai. Karena udah diberesin sama bokapnya Chandra, biar Chandra bisa langsung pakai rumahnya sama istrinya gitu loh. Singkat cerita, Chandra dan Tira ini pindahlah ke sana, ke rumah itu. Dan seminggu 2 minggu semua lancar-lancar aja. Sampai di satu malam, kondisinya Chandra ini baru balik dari kantor. Terus dia ke kamar mandi buat buang air besar. Duduklah tuh dia sambil main HP. Lagi asik-asik main HP, tiba-tiba Chandra ini ngerasa dari belakang tuh kayak ada sesuatu yang nyentuh punggungnya dia gitu. Refleks Chandra nengok ke belakang, gak ada apa-apa. Dia mikir, oh mungkin gue salah aja kali, salah ngerasa gitu. Lanjutlah dia main HP lagi sambil buang air besar. Tapi gak lama setelah itu, Chandra ngerasa lagi ada sesuatu yang nyentuh punggungnya untuk kedua kalinya. Dan kali ini dia ngerasa yang nyentuh punggungnya tuh kayak rambut yang dikibas ke punggungnya dia gitu loh. Kebayang gak sih Moy? Nat? Oh iya. Chandra ngerasa aneh karena ya Chandra tuh rambutnya pendek. Dia coba nengok ke belakang lagi, tapi tetap gak ada apa-apa. Di situ Chandra risih banget tuh, kayak dia ngerasa yakin banget ada sesuatu yang nyentuh punggung dia, dan itu rasanya kayak rambut gitu loh, rambut panjang gitu. Chandra coba dongak ke arah atas karena di belakangnya dia tuh kayak ada jendela ventilasi buat sirkulasi udara di kamar mandi gitu loh. Kebayang gak sih? Nah, Chandra takut ada orang iseng yang kayak ngintipin dia, atau kayak iseng mainin rambut atau apa tiba-tiba di kamar mandi gitu kan. Tapi dia coba cari-cari, nggak ada apa-apa. Dia lihat sekeliling kamar mandi juga nggak ada apa-apa gitu loh. Ya udahlah, dari situ Chandra coba buat positive thinking dan selesain urusan ya buang air besar dia, terus keluar dari kamar mandi. Dan hal itu coba dibawa santai aja sama Chandra. Tapi ternyata beberapa hari kemudian tiba-tiba istrinya Chandra, si Tira, itu keluar dari kamar mandi, teriak-teriak dan ngomong ke Chandra kalau dia ngerasa digangguin di kamar mandi. Diceritain tuh sama Tira, pas dia lagi buang air di kamar mandi, Tira nih ngerasa kayak ada rambut nyentuh pahanya dia. Tira yakin banget itu rasanya kayak rambut, karena kayak rambut ini nyentuh pahanya dia gitu loh. Tapi beda dari Chandra, Tira ini ngeliat sesuatu. Tira bilang kalau dari arah jendela kecil di bagian belakang atas kloset itu ada tangan panjang banget muncul dari jendela itu. Tangannya tuh berurat dan keriput, kukunya panjang, nyoba buat narik kepalanya Tira. Ngelihat kayak gitu, Tira langsung teriak dan lari keluar dari kamar mandi. Resah dong Chandra dan Tira ini. Mereka ceritalah sama pembantu yang ada di rumah mereka, di rumah baru ini. Yang mana ternyata pembantunya ini tuh pembantu rumah yang udah kerja bahkan untuk pemilik rumah sebelumnya yang tinggal di situ. Nah, di situ Simbo ini tanpa ragu-ragu langsung cerita panjang lebar. Tapi yang intinya tuh dulu dia ngasih tahu kalau yang punya rumah ini namanya Pak Warsito. Dan dia ini semacam anak buahnya bokapnya Chandra. Di satu waktu Pak Warsito ini kena musibah. Anaknya dia sakit keras sampai tabungannya Pak Warsito ini habis, dan akhirnya Pak Warsito minjem duit ke bokapnya Chandra. Nah, bokapnya Chandra ini minta jaminan atas ya utangnya si Pak Warsito itu. Bokapnya Chandra minta jaminannya tuh rumahnya Warsito ini, yang awalnya si bokapnya Chandra tuh ngomong kalau rumah ini jadi jaminan formalitas aja, ya buat keamanan juga gitu loh. Nah, di situ Warsito nggak mikir apa-apa, ya udahlah, gue butuh duitnya juga gitu kan. Tapi singkat cerita, anaknya Pak Warsito ini nggak bisa ketolong, meninggal. Dan dengan keadaan tabungannya Pak Warsito ini udah habis, utang ke bokapnya Chandra juga udah banyak, dan dia nggak bisa bayar. Pas dia minta keringanan, bokapnya Chandra ini nggak mau. Sampai akhirnya yang tadinya rumah itu dijadiin jaminan cuma buat formalitas doang,
rumah ini malah diambil sama bokapnya Chandra. Dan keluarga Warsito tuh dipaksa keluar dari situ. Warsito kesel banget Moy, Nat, karena ya itu rumah dia satu-satunya. Warsito dan keluarganya juga udah lama tinggal di situ. Tapi rumahnya diambil paksa sama bokapnya Chandra gitu loh. Sampai sebelum pergi pun Warsito bilang ke Simbo ini, ke pembantunya, kalau dia tuh gak rela rumah ini diambil. Dan dia ngomong kalau dia bakal bikin rumah ini gak nyaman buat ditinggalin bokapnya Chandra ataupun siapapun yang bakal tinggal di situ. Nah pembantunya Simbo ini itu ngira itu cuman omongan biasa aja, kayak cuman ancaman aja gara-gara Warsito kesel rumahnya diambil. Makanya Warsito ngomong kayak gitu. Tapi ternyata ngedenger ceritanya Chandra sama Tira, jadilah apa yang diancam sama Warsito itu beneran kejadian kan. Pembantunya ini pun udah ngasih tahu ke bokapnya Chandra tentang apa yang dibilangin sama Warsito, kayak ancaman itu. Dan malah Simbo ini dimarahin balik sama bokapnya Chandra. Setelah denger kayak gitu, Chandra dan Tira nih emang takut, tapi mereka coba buat ya tahan lah dan banyakin ibadah, coba banyakin doa di rumah. Mereka juga coba pakai kamar mandi yang lain, gak pakai kamar mandi yang biasa mereka pakai. Tapi ternyata gangguannya gak berhenti di situ Moy, Nat. Di suatu siang, tiba-tiba Tira tuh teriak dari kamar mandi. Kamar mandi yang beda dari yang pertama ya. Dan begitu disamper sama Chandra, Tira ini ketakutan dan bilang kalau dia ngelihat ada ular keluar dari kloset kamar mandi mereka. Tapi di saat yang bersamaan, Chandra di situ nggak ngeliat apa-apa Moy. Nah, Chandra nyoba buat nenangin istrinya kayak, mana nggak ada apa-apa. Nih coba disiram nih klosetnya ya, tuh nggak ada apa-apa kan. Tapi Tira tetap takut. Bahkan sampai dia harus ditemenin di dalam kamar mandi setiap saat. Bahkan kalau mandi pun harus ditemenin karena Tira tuh setakut itu. Nah beda sama Tira, Chandra ini masih berani lah ke kamar mandi sendiri. Ya mana pernah di satu waktu Chandra ini pernah lagi mandi sendirian, pakai shower dari atas gitu kan. Tiba-tiba si Chandra ini pas lagi mandi, dia ngerasa kayak ada rambut yang nyentuh punggung dia. Lagi Moy, Nat. Refleks Chandra matiin shower. Chandra ngeliat tuh sekeliling, tapi nggak ada apa-apa Moy, Nat. Ya udah tuh dia coba lanjut mandi lagi. Tapi lama-lama Chandra ngerasa ada hal yang aneh. Kayak lo pasti kalau lagi mandi dan lo shampoan, lo pasti nyium ya bau shampoo lo wangi gitu kan, Moy, Nat. Iya gak sih? Nah, Chandra ini nggak nyium bau wangi dari rambutnya dia, tapi dia tuh nyium air yang jatuh di badannya dia dan kepalanya dia, itu baunya bau amis. Sampai badannya Chandra ini ikutan bau amis juga. Dari yang merem lagi shampoan, Chandra matiin shower, dia coba kucek mata, dan pas Chandra buka mata ternyata dia ngelihat badannya dia itu merah semua, dan air yang ada di lantai itu merah semua bau amis. Darah, Wi. Iya, beneran kayak darah berceceran di lantai kamar mandinya dia. Dan ya itu darah yang keluar dari shower gitu loh. Tapi pas showernya coba dihidupin lagi sama Chandra, yang keluar air biasa Moy, Nat. Sedangkan yang di lantai itu beneran darah, itu aneh banget kan. Wah di situ Chandra ngerasa makin gak beres nih rumahnya dia. Udahlah dari situ dia buru-buru selesaiin semuanya, dikeringin badannya, keluar kamar mandi tuh dia. Lanjut dia mau taruh baju kotor nih di ember di bagian belakang rumahnya dia. Tapi pas dia mau taruh baju kotor di ember, Chandra nih ngelihat di dalam ember itu kayak ada rambut gitu di balik baju kotor itu. Dan pas Chandra lihat makin ke bawah, dia korek-korek baju dalam situ, ternyata Chandra nemu di dalam ember ini ada kepala, rambutnya gondrong panjang banget. Dan refleks Chandra teriak dan lari ke istrinya. Akhirnya beneran lah muncul tuh Moy, Nat, bentuk makhluk yang dikirim sama Warsito untuk penghuni di rumahnya dia itu. Gimana Bi? Kepala yang ada di ember ini Moy, bentuknya kayak nenek-nenek, rambutnya panjang, tapi matanya gak ada. Dan mulutnya kebuka gede banget. Dan semenjak kejadian itu Moy, Nat, Chandra dan Tira tuh langsung ngomong ke bokapnya Chandra kalau Chandra dan Tira ini mau pindah ke tempat lain. Tapi mereka berdua gak berani bilang ke bokapnya ada apa di rumah itu atau apa yang gangguin mereka. Karena Chandra ini tipe anak yang gak berani bantah bokapnya gitu loh. Ditambah bokapnya ini keras dan emang gak percaya sama hal-hal mistis. Karena gak mau cari perkara, akhirnya Chandra bikin alasan lah
kalau dia mau coba tinggal di rumah kontrakan yang lebih kecil pakai hasil uang tabungan dia dan Tira. Dan semenjak hal itu benar aja, Tira dan Chandra ini nggak pernah diganggu lagi di rumah barunya. Anjing, karena bapaknya yang ada masalah sama pemilik rumah sebelumnya, malah jadi anak yang kena ya? Bener, Pors itu nggak rela kalau misalnya rumah yang selama ini ditinggalin sama siapapun itu, mau Chandra, mau bokapnya Chandra, atau siapapun Mui. Terus sekarang nasib rumahnya gimana, Bi? Setahu gue Nat ya, sampai sekarang rumahnya tuh mau disewain, tapi belum laku sama sekali. Tapi sejujurnya, gue ngerasa rasa balas dendam itu pasti bakal ada lagi di diri semua orang. Dan ya memang benar, ada orang-orang yang balas dendam pakai hal mistis. Nah, menurut lo, apakah orang yang balas dendam pakai hal mistis suatu saat akan dapat balasannya dengan hal mistis juga?